Oke, teman-teman semua, jadi kita akan ngebahas tentang WhatsApp marketing ya. Dan saya yakin juga teman-teman saat ini yang join, kenapa tertarik dengan WhatsApp marketing, ikut kelas ini ya bisa jadi karena juga saat ini memang sudah menggunakan WhatsApp ya, sudah menggunakan WhatsApp untuk kebutuhan promosinya. Dan tentunya ketika ingin mengikuti kelas ini ya ingin menambah pengetahuan atau menambah insight kedepannya nanti akan seperti apa. Oke, sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya perkenalkan diri dulu ya teman-teman semua. Oke, nah ini profil saya ya. Nah, saya Iswan Febrianto dan ada beberapa perusahaan yang sudah saya bangun. Beberapa di antaranya itu saya founder dari Gamma Advertisa. Jadi Gamma Advertisa ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang digital advertising ya. Jadi digital advertising, coaching, konsultan dan sebagainya yang berhubungan semuanya dengan digital marketing. Kemudian ada Klik Digital Indonesia, ini ke industri digital juga ya. Jadi industri digital namun ke ranah retail atau teman-teman UMKM. Dan kemudian saya juga alhamdulillah kemarin selesai buku namanya Main WhatsApp ya. Nah ini seperti yang gambar foto profil saya. Alhamdulillah dalam 10 hari itu telah terjual 4.000-an lebih ya. Jadi doakan isi bukunya juga insya Allah bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya. Kali aja mungkin di peserta ini, teman-teman yang hadir saat ini juga mungkin sudah ada yang membeli bukunya. Dan teman-teman bisa follow saya ya di Facebook saya Iswan Febrianto. Bisa kita temanan di sana, tenang aja. Pertemanan saya belum full, masih bisa request. Kemudian juga kalau mau follow Instagram saya ada di @saleh, atau kalau mau konsultasi atau mau tanya-tanya tentang marketing after webinar kita pada malam hari ini bisa catat nomor WhatsApp saya. Insya Allah saya balas ya, lama dikit nggak apa-apa ya. Oke, dan ya ini beberapa perusahaan yang beberapa unit bisnis ya yang kalau percayakan ke saya ya ada tadi Gamma Advertisa, Klik Digital, kemudian ada WBS Pro. WBS Pro ini tools juga ya untuk WhatsApp. Ada WBS Chat juga, tools yang basisnya juga WhatsApp. Kemudian di Lokita Gorontalo ini F&B ya, minuman, ada Data, ini aplikasi toko online juga, Android dan sebagainya. Kemudian rilis ini e-course tentang edukasi tentang digital marketing. Oke, jadi kita mulai aja biar nggak panjang-panjang ya. Jadi kita bisa punya waktu yang cukup untuk diskusi. Jadi sebelum kita mulai, jadi ada faktor fundamental teman-teman yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah teknis. Bagaimana caranya broadcast, gimana caranya melakukan promosi ke database kita dan sebagainya, itu kita butuh fundamental dulu ya. Jadi ada fundamental WhatsApp. Jadi fundamental ini yang saya temukan saat saya beberapa tahun terakhir ini ngulik tentang WhatsApp gitu ya. Jadi dari 2018 itu saya mulai ngulik tentang WhatsApp marketing ini, cari polanya, cari strateginya, ngetes sana, ngetes sini untuk mendapatkan formulasi yang bisa ningkatin penjualan. Dan materi hari ini adalah hasil dari pola yang sudah saya praktekkan gitu teman-teman. Nah jadi yang pertama yang kita harus paham adalah fundamental terlebih dahulu. Adalah faktor non teknis yang harus kita tanamkan dalam benak kita, dalam mindset kita bahwa hal-hal non teknis ini yang nantinya akan mempengaruhi aktivitas teknis kita nanti. Nah, apa saja sebenarnya fundamental dari WhatsApp marketing ini? Jadi hanya ada, kelihatan ya? Oh, ada. Oke. Jadi hanya ada dua. Hanya ada dua ya teman-teman, fundamental dari WhatsApp marketing ini. Ada yang namanya pola dan kemudian ada resiko. Nah, dua hal ini nanti akan saya jelaskan ya. Sebentar saya buka Potong nih Mas Iswan ya. Katanya. Kepotong ya? Iya.
Oke, bentar. Gimana ya? Kelihatan gambarnya tuh 2 orang. Nggak keluar gambar ya? Oke. Nah, oke. Oh, sekarang gimana? Kelihatan apa namanya kalau saya ini ke slide kelihatan full ya gambarnya? Oke. Nah, Potong, full. mesti kepotong ya? Oke ya, fix ya? Full ya, Yes. oke. Sip. Nah, jadi saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi ada dua apa namanya? Dua fundamental yang non teknis yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ada yang namanya pola, ada yang namanya resiko. Nah, ada dua hal ini yang harus kita tanamkan di mindset kita tentang dua hal ini. Nah, apa saja itu? Gimana penjelasan dari pola dan resiko ini? Yang pertama kita akan bahas tentang polanya dulu. Jadi ada yang namanya pola ya, pola WA marketing ya. WA marketing. Oke. Nah, jadi pola WA marketing ini teman-teman, ini agak sedikit berbeda dengan pola-pola yang ada di sosial media yang lain. Misalnya Facebook ataupun mungkin Instagram, YouTube. Itu agak sedikit berbeda. Kalau misalnya saya coba gambarkan ya, misalnya nih ini adalah audiens kita atau kalau di Facebook ini mungkin jadi apa namanya? Friends kita ya atau followers kita. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini bisa kita katakan list kita, database kita gitu, aset kita gitu. Jadi kalau di Facebook ini berarti friend list kita atau followers kita. Kalau di Instagram bisa jadi followers kita juga. Di YouTube misalnya jadi subscriber kita gitu. Atau misalnya di WhatsApp ini adalah kontak kita ya atau database kita. Nah, ada sedikit perbedaan pola ya teman-teman dari antara WhatsApp marketing dan sosial media marketing yang lain. Kalau di Facebook, kalau misalnya kita bisa coba analogikan, misalnya ini Facebook, YouTube, atau mungkin TikTok juga. Ntar saya kecilin dulu deh. Oke, misalnya ini ya. Jadi ini adalah sosial media pada umumnya gitu ya. Nah, pola yang terjadi gitu ya, pola interaksi gitu ya. Jadi ada pola interaksi yang terjadi, kita harus sepakat dulu bahwa semua hal tentang dunia bisnis online, penjualan online, promosi dan sebagainya itu berbicara tentang interaksi. Karena nggak ada kan ada transaksi tanpa ada interaksi dulu, betul ya? Kita sepakat untuk itu. Karena kita seni transaksi tanpa tatap muka. Kita nggak face to face secara langsung dengan calon pembeli. Kita nggak bisa jabat erat tangannya gitu ya. Kita nggak bisa langsung melihat apa namanya mimik wajahnya ketika misalnya kita ingin menawarkan sesuatu. Kita tidak bisa menggenggam tangannya sehingga nanti kita bisa apa namanya bisa meyakinkan dia untuk membeli produk kita. Jadi semuanya kita online tanpa tatap muka. Jadi butuh yang namanya interaksi. Nah, interaksi ini adalah salah satu pola yang apa namanya yang wajib kita terapkan di semua sosial media, bukan hanya WhatsApp aja. Facebook juga harus seperti itu, Instagram gitu. Kalau Facebook, kalau misalnya kita ingin postingan kita itu dijangkau oleh banyak orang atau misalnya friends kita itu bisa melihat semua aktivitas postingan kita, maka kita harus berinteraksi dengan mereka. Begitupun di Instagram gitu. Ketika ingin jangkauan kita luas, maka kita harus membangun interaksi dengan para followers kita. Di WhatsApp juga seperti itu. Jadi itu pola yang sama. Nah, yang membedakan adalah dari pola WhatsApp marketing ya. Kalau sosial media yang lain, Facebook, Instagram dan sebagainya, pola interaksinya bisa kita katakan seperti ini. Jadi pola interaksinya adalah ketika kita ya di Facebook atau Instagram kita bikin konten promosi, kita bikin status jualan, kita upload gambar produk kita untuk jualan dan sebagainya. Nah, friendlist kita itu punya kebebasan untuk membaca postingan-postingan kita. Friendlist kita itu punya kebebasan untuk like atau komen atau share gitu postingan-postingan yang kita update. Nah, ini perbedaannya gitu ya. Jadi mereka ya kalau mereka suka dengan konten kita, oke, mereka akan lihat gitu. Tapi kita tidak bisa maksa mereka. Kita nggak bisa maksa mereka untuk ayo dong baca postinganku gitu. Ayo dong like postinganku, ayo dong share dan sebagainya. Kita butuh trik-trik khusus gitu ya. Nah, berbeda dengan WA marketing gitu ya. Ini kalau saya ini WAM aja ya.
Nah, berbeda dengan WhatsApp marketing, teman-teman. WhatsApp marketing kalau misalnya kita bisa analogikan, proses interaksi yang terjadi itu seperti ini. Ya. Proses interaksi yang terjadi itu seperti ini gitu. Jadi, ketika kita ngirim broadcast misalnya, kita ngirim broadcast pesan atau promosi atau apapun itu ke database kita, maka nomor-nomor database kita ini nggak punya nggak punya kebebasan untuk nggak mau terima pesan kita, karena kita masuk ke ranah privatnya mereka, kita masuk ke nomor WhatsApp-nya mereka, sehingga mau nggak mau ketika kita ngirim pesan ke mereka, ngirim broadcast ke mereka, mau nggak mau, suka nggak suka, mereka akan terima pesan kita. Jadi meskipun mereka nggak suka dengan konten kita, itu mereka ya akan menerima pesan kita gitu. Permasalahan belakangan ketika misalnya urusan belakangan ketika mereka nggak buka pesan kita, atau ketika mereka buka pesannya kemudian mereka nggak baca, atau ketika mereka merasa mereka nggak kenal kita, mereka blok nomor WhatsApp kita dan sebagainya, itu urusan belakangan. Tetapi pada intinya pertama kali ya mereka pasti akan menerima pesan broadcast kita. Nah, ini perbedaannya. Jadi kita masuk di WhatsApp marketing itu ketika kita melakukan broadcast, kita melakukan interaksi, kita masuk ke ranah privatnya mereka. Kita masuk ke ranah nomor WhatsApp-nya mereka. Nomor WhatsApp ini kan ranahnya privasi kita gitu. Jadi kita berinteraksi dengan mereka, ya itu privat. Artinya nggak ada orang yang baca selain kita berdua gitu. Kan? Selain Anda sama database Anda. Hanya berdua itu aja yang baca kontennya. Kecuali mungkin Anda bikin grup WhatsApp, sharing di sana gitu. Tapi kalau secara mau bangun interaksi secara personal, ya pasti hanya Anda berdua. Jadi ini pola yang membedakan. Sehingga sangat penting untuk memahami ya dari pola WhatsApp marketing ini, gitu ya. Ya kita sudah tahu perbedaannya, maka sangat penting untuk memahami salah satu hal yang paling krusial dari aktivitas promosi kita di digital marketing, yaitu interaksi. Sangat penting untuk memahami interaksi ini, teman-teman. Jadi poin penting kalau misalnya di Facebook dan sebagainya itu ya mungkin ya kalau misalnya kita ingin balas komen mereka ya suka hati kita gitu ya. Ya kalau misalnya juga nanti nggak ada yang respon pesan kita juga nggak masalah gitu ya kan. Tetapi ketika di WhatsApp marketing kita harus memperhatikan benar tentang proses interaksi ini. Kenapa? Ya karena kita masuk ke ranah privatnya mereka loh. Jadi sayang banget ketika kita masuk ke ranah privatnya mereka merasa terganggu, mereka merasa nggak senang dengan konten kita gitu ya. Mereka merasa nggak kenal kita gitu ya. Jadi poin inti dari aktivitas WhatsApp marketing itu adalah tentang berinteraksi. Jadi proses interaksinya itu akan sedikit membutuhkan effort lebih dibandingkan ketika Anda berinteraksi dengan dengan friendlist Anda di sosial media yang lain. Misalnya Facebook dan Instagram gitu ya. Ya paling kalau misalnya mereka komen, Anda tinggal balasin komen mereka gitu. Kadang juga balasnya ya pakai emot dan sebagainya gitu. Nah di WhatsApp itu nggak bisa seperti itu gitu. Di WhatsApp kita butuh interaksi intens. Kita butuh kedekatan dengan mereka. Karena ketika kita menyapa mereka ke nomor WhatsApp mereka, itu berarti secara personal. Kita berinteraksi dengan mereka secara personal. Sehingga hal non teknis pertama yang harus kita pahami gitu adalah memperbaiki proses interaksi yang kita lakukan di WhatsApp marketing. Jadi aktivitas WhatsApp marketing bukan hanya tentang broadcast promosi gitu ya. Bukan hanya sekedar banyak-banyakin kontak kemudian kita hajar broadcast gitu ya. Tetapi bagaimana caranya kita ngebangun interaksi gitu ya. Apalagi kalau misalnya ya kontaknya ya beli database dan sebagainya gitu ya kan. Jadi proses interaksi itu bakalan susah terjadi. Nah, jadi poin pertama dari fundamental WhatsApp marketing yang harus kita pahami dan harus kita tanamkan dalam benak kita adalah ketika kita melakukan WhatsApp marketing, maka hal utama yang harus kita lakukan, yang harus kita perbanyak adalah tentang interaksi. Ya, jadi poin pertama ini yang sangat penting. Polanya adalah tentang interaksi. Gitu. Karena ingat, pola WhatsApp marketing itu beda dengan pola dari sosial media yang lain. Nah, yang kedua tentang fundamentalnya adalah resiko. Saya yakin semua hal yang kita lakukan itu pasti punya resiko. Berbisnis juga pasti punya resiko.
Anda ikut Zoom webinar pada malam hari ini atau webinar pada malam hari ini juga ada resikonya gitu ya. Resikonya misalnya ketika saya memberikan sharing tentang materi kemudian Anda tidur, ya berarti otomatis resikonya Anda nggak dapat manfaat dari materi yang saya sampaikan gitu kan. Konsepnya seperti itu. Nah, di WhatsApp marketing juga ada resikonya. Jadi di WhatsApp marketing juga ada resiko gitu ya. Resiko paling krusial ini dan yang ini menjadi jadi momok bagi para praktisi WhatsApp marketing gitu ya. Simpel gitu. Dikit banget sebenarnya resikonya. Resiko paling krusial itu yang menjadi ketakutan banyak orang adalah blokir. Akun WhatsApp kita keblokir ketika kita ngirim broadcast dan sebagainya. Nah ini resikonya gitu ya. Jadi ini resiko yang paling jadi momok bagi para praktisi WhatsApp marketing, bagi orang-orang yang menggunakan WhatsApp itu untuk aktivitas promosi, aktivitas jualan dan sebagainya. Blokir gitu. Nah, jadi teman-teman, pengalaman saya selama ini gitu ya, sejak dari 2018 saya nyari pola gimana sih biar nggak terblokir, gimana sih biar nomor kita itu ketika kita melakukan aktivitas WhatsApp marketing itu bebas dari blokir dan sebagainya. Sampai saat ini saya belum menemukan gitu ya, cara untuk tidak terblokir. Jadi kesimpulan saya selama eksperimen yang saya lakukan adalah ketika kita masuk dalam ranah aktivitas WhatsApp marketing ya secara totalitas maksudnya ya. Jadi bukan hanya bukan hanya mut-mutan aja hari ini gitu. Kontaknya hanya 100, 200, kemudian ya udah ngirim pesan dan sebagainya gitu. Tetapi totalitas artinya memperbanyak kontak, kemudian membangun interaksi dengan mereka, promosi ke mereka, follow up dan sebagainya. Potensi keblokir itu tetap ada. Jadi potensi keblokir itu tetap ada. Jadi tanamkan dalam benak kita, dalam pikiran kita, oke, ketika saya melakukan WhatsApp marketing dengan totalitas, berarti ada saatnya akun nomor WhatsApp saya itu diblokir. Jadi saya sering mengandaikan blokir ini ibarat kiamat gitu. Pasti terjadi, tapi kita nggak tahu kapan terjadinya. Jadi padahal itu aktivitas blokir di WhatsApp gitu. Gimana Mas? Padahal itu aktivitas kita ya, bukan pakai tools ya, admin kita gitu ya. Gimana putus-putus artinya? Oh ya, lanjut itu aja. Oke siap, lanjut ya. Ya. Jadi itu teman-teman, tanamkan dalam benak kita bahwa oke, suatu saat akun saya akan keblokir. Itu pasti terjadi ketika saya ingin memaksimalkan WhatsApp untuk penjualan. Nah yang bisa kita lakukan apa? Terus Mas Ison gimana dong cara saya biar ya nggak ada gunanya dong kalau gitu, kalau misalnya pasti akan keblokir juga gitu. Jadi tugas kita ya teman-teman, tugas kita di WhatsApp marketing itu hanyalah meminimalisirnya. Minimalisir. Ya. Minimalisir. Tugas kita itu meminimalisir blokir tersebut. Jadi kalau kita misalnya nggak paham tekniknya, nggak paham triknya, nggak paham tipsnya, bisa jadi sehari 2 hari kita akun WhatsApp kita keblokir karena kita terlalu masif broadcast dan sebagainya. Karena tahu ilmunya, karena tahu polanya, maka bisa jadi oke, keblokir mungkin nanti 6 bulan atau mungkin setahun baru keblokir atau mungkin 2 tahun baru keblokir dan sebagainya. Jadi tugas kita itu hanya meminimalisir potensi blokir tersebut. Nah, jadi otomatis ketika kita ingin meminimalisir blokir, kita harus tahu dong penyebab dari blokir itu apa. Kita harus paham dulu. Sebab-sebab dari akun kita terblokir itu seperti apa. Nah, yang saya temukan teman-teman, jadi kalau misalnya kita penyebab blokir gitu ya, yang saya temukan dalam proses pola yang saya terapkan gitu ya, penyebab blokir itu ada 2. Gitu ya. Penyebab blokir itu ada 2. Jadi kalau misalnya saya ini, penyebab blokir itu ada 2. Yang pertama itu dari sistemnya. Sistem. Jadi ada sistem WhatsApp. Jadi di WhatsApp itu ada algoritma, ada sistem yang mengatur. Ada simpelnya adalah ada satpam atau ada robot WhatsApp yang ngatur gitu, yang setiap saat hilir mudik ngecek akun WhatsApp kita, apakah
akun WhatsApp kita itu digunakan dengan cara yang seperti biasa gitu, cara human gitu. Cara orang-orang pada umumnya gitu. Atau seperti kebiasaan yang memang dilakukan oleh akun WhatsApp ini gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang terindikasi oleh sistem dari WhatsApp ini bahwa kita melakukan hal-hal yang tidak wajar, maka otomatis sistem WhatsApp akan ada warning dan nomor WhatsApp kita akan diblokir gitu. Nah, jadi apa namanya? Ada aktivitas-aktivitas yang tidak wajar. Contoh aktivitas yang nggak wajar seperti apa? Contoh pertama yang paling jelas adalah ketika kita menggunakan tools gitu. Kita menggunakan tools pihak ketiga gitu ya. Otomatis kalau kita nggak tahu tekniknya, nggak tahu triknya gitu ya, orang pasti apa namanya dari sistem WhatsApp itu akan ada alarm. Oh ini pakai tools nih. Contoh misalnya yang paling mudah adalah ketika kita ngirim apa namanya dengan software broadcast gitu, kok antara satu pesan dengan pesan yang lain gitu, kita ngirim kontak ke kontak database kita itu ke 100 orang gitu, kok antara satu dan yang kedua itu ritmenya sama gitu ya, delay antara satu pesan dan pesan yang satunya itu polanya sama setiap 2 detik terpola gitu. Nggak ada manusia satupun gitu ketika ngirim banyak pesan secara manual itu punya pola yang sama setiap 2 detik. Itu pasti pakai tools gitu. Makanya WhatsApp langsung warning, jebret, diblokir lah pesan apa namanya WhatsApp kita. Itu poin pertama dari aktivitas penggunaan nggak wajar. Muncul pertanyaan, Mas Iswan berarti kalau nggak pakai tools aman dong? Belum tentu gitu ya. Jadi yang dibaca oleh robot WhatsApp itu adalah aktivitas nggak wajar kita. Dan setiap aktivitas yang nggak wajar pasti disimpulkan oleh pihak WhatsApp itu adalah kita menggunakan aplikasi terlarang, aplikasi yang tidak diizinkan oleh pihak WhatsApp. Meskipun kita mengelolanya, aktivitas yang kita lakukan itu secara manual, artinya kita sendiri yang melakukan gitu ya. Contoh paling simpel adalah yang biasa sering kita lakukan itu adalah ketika kita ingin bangun kolam, bikin grup, kemudian kita masukkan kontak kita, hajar bleh, masukin mereka ke grup itu. Gitu ya. Kita add mereka ke grup tersebut secara masif. Nah ini bisa dikategorikan juga sebagai aktivitas nggak wajar gitu. Makanya kadang juga diblokir gitu. Apa namanya? Kita bikin grup, kita punya kontaknya, masukin tuh 256 langsung penuh dalam waktu berapa menit. Culik ya Mas. Grupnya gitu ya. Karena kita masukin kontak, iya diculik gitu, langsung di-invite ke dalam secara langsung gitu. Nah ini juga berpotensi untuk diblokir oleh pihak WhatsApp. Jadi pihak WhatsApp itu ya akan apa namanya alarmnya akan bunyi bahwa aktivitas kita nggak wajar. Atau kita ngirim pesan gitu, manual gitu. Kita ngirim pesan manual itu ke banyak orang itu cepat banget gitu. Meskipun ritmenya nggak sama gitu antara 1 detik, 2 detik, tapi terlalu cepat banget, itu juga aktivitasnya nggak akan apa namanya akan terbaca sebagai aktivitas nggak wajar. Atau teman-teman bisa jadi saat ini misalnya teman-teman menggunakan WhatsApp itu untuk chit-chat biasa sama keluarga, sama teman gitu. Kemudian ya oke, ada yang nanya-nanya orderan kita, penjualan kita, tapi sehari mungkin 3, 4 karena kita nggak maksimalin WhatsApp untuk penjualan gitu. Tiba-tiba ketika Anda sudah mempelajari ilmunya, udah mulai hajar brutal gitu. Nah ini juga bakalan dianggap sebagai aktivitas nggak wajar sama sistemnya WhatsApp. Kok kemarin-kemarin aktivitasnya nggak penuh, nggak padat kayak gini. Sekarang padat. Wah, ini ada apa-apanya nih. Nah biasanya keblokir juga. Seperti itu. Jadi pertama itu dari sistemnya teman-teman. Aktivitas apa namanya penyebab dari akun kita keblokir itu dari aktivitas kita. Jadi ya udah jangan spam gitu. Apalagi kalau kita nge-broadcast atau kita ngirim pesan baik secara manual pun ke orang-orang yang kita nggak kenal gitu, dari database-nya hasil beli, hasil scrap dan sebagainya langsung kita hajar apa namanya kirimi pesan, kemudian pesan promosi pula ya kan. Jadi aktivitasnya bisa terbaca oleh sistem WhatsApp itu aktivitas yang tidak wajar. Nah, yang kedua, penyebab blokir yang kedua teman-teman adalah respon. Respon penerima. Nah, jadi ada respon penerima. Maksudnya apa respon penerima? Jadi ketika kita ngirim pesan ke mereka, respon mereka, feedback mereka itu macam-macam. Yang paling penting adalah, yang paling khas adalah yang akan menyebabkan kita langsung keblokir adalah ketika mereka nge-report
apa namanya, nomor kita. Jadi kita ngirim broadcast ke mereka, mereka nggak suka kontennya, mereka merasa terganggu, mereka report ke pihak WhatsApp. Nah, hasil testing saya sampai saat ini adalah ketika ada 10 saja penerima kita yang nge-report dalam waktu yang bersamaan untuk konten yang sama gitu di report sekaligus, itu ada 10 orang, itu otomatis akun kita keblokir. Jadi 10 ya. makanya saya selalu ya, jadi apa namanya, hasil testing saya selama ini, saya nggak, angka pasti dari WhatsApp itu saya nggak tahu gitu. Cuman hasil testing saya gitu ya, dia 10 gitu. Jadi saya ngetes gitu. Ngirim pesan gitu ya. Kemudian tim saya itu report bersamaan gitu. Dari 2 dulu yang report, 3, 4 sampai di titik di angka 10 ya, di angka dia mencapai di angka 10 orang yang report secara bersamaan, itu keblokir gitu. Jadi ini hasil testing saya pribadi ya. Jadi bisa apa namanya? Saya nggak tahu dari aturan WhatsApp-nya seperti apa gitu ya. Cuman ini hasil testing saya selama ini gitu, bahwa ketika ada 10 orang yang ngeblokir secara bersamaan, itu pasti akun kita diblokir. Nomor WhatsApp yang kita gunakan untuk ngirim itu pasti diblokir. Makanya penting banget ya di fundamental pertama tadi yang saya sampaikan, bahwa untuk agar nanti respon ini jadi bagus, menjadi baik, maka dibutuhkan yang namanya interaksi. Interaksi yang paling poin penting yang harus kita pahami. Makanya di fundamental nomor 1, interaksi yang saya apa namanya, katakan terlebih dahulu. Karena apa? Potensi akun kita keblokir itu paling banyak ya dari sini gitu. Setiap bulan gitu ya, ya dari respon penerima. Jadi WhatsApp itu teman-teman ya, setiap bulan gitu, dia saat ini tuh dia memblokir akun-akun nomor WhatsApp itu setiap bulannya itu 2 juta pengguna, 2 juta nomor yang diblokir setiap bulan oleh pihak WhatsApp gitu. Ya, ayo salah satunya mungkin ada teman-teman di sini juga. Cuman seperti itu ininya. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, poin berikutnya adalah bagaimana jika terjadi blokir gitu. Jadi fundamental berikutnya, Mas, kalau misalnya diblokir, oke, katakanlah diblokir, apakah nomor WhatsApp tersebut masih bisa digunakan? Jawaban saya masih bisa gitu. Ada beberapa tips gitu. Jadi yang pertama gitu ya, biasa dari apa namanya status blokir kita. Ada yang hanya temporary blokir, ada yang permanen blokir. Yang temporary blokir ini ketika kita banding ke pihak WhatsApp, kita sok bego aja itu. Saya nggak tahu kalau saya melanggar ini. Perasaan saya nggak melanggar, saya hanya jualan. Biasanya kita apa pura-pura bego aja, kita apa namanya ngirim pesan ke WhatsApp, biasa dibuka langsung gitu. Kadang sejam kemudian dibuka gitu, direspon kemudian dibuka. Kadang sehari gitu, maksimal dia di 3 hari itu dibuka. Itu kalau temporary blokir. Tetapi kalau permanen blokir gitu, mau Anda berbusa-busa sekalipun Anda ngomong ke mereka gitu, mau Anda maki-maki, mau Anda puja-puji mereka di apa namanya minta banding untuk dibuka lagi, tapi bukan berarti kita nggak bisa pakai lagi gitu. Pengalaman saya selama ini ketika ada blokir permanen gitu, setelah 3 bulan, ya setelah jangka waktu 3 bulan, nomor tersebut boleh Anda daftarkan lagi dengan apa di WhatsApp gitu. Jadi saya nggak tahu apakah ini memang setiap 3 bulan apa namanya sistem WhatsApp itu nge-recycle semua apa namanya akun-akun yang diblokir. Cuman yang saya temukan selama ini pola yang terjadi adalah setiap akun saya di-ban permanen, gitu, saya tunggu 3 bulan itu pasti dibuka lagi. Yang terakhir pernah akun saya, 3 akun utama saya gitu, yang saya pakai untuk WA Story, yang saya pakai untuk chat pribadi gitu dengan keluarga gitu, yang saya pakai untuk tim gitu. Semuanya atas nama Iswan Febrianto dihajar blokir semua gitu. Nah, nggak saya sudah banding dan sebagainya nggak dibuka lagi gitu. Tetapi 3 bulan kemudian ya udah bisa saya pakai lagi gitu. Bisa saya guna WhatsApp yang saya apa namanya? Itu adalah nomor WhatsApp yang udah pernah keblokir. Ketika keblokir jangan khawatir mereka. Ya kalau lihat pesan blokirnya kalau temporary ya udah berarti bisa dibuka lagi dalam waktu yang singkat gitu. Tapi kalau permanen ya udah simpan aja dulu kartunya gitu ya. Pakai aja dulu seperti biasa untuk yang lain, 3 bulan kemudian ada daftar. Jadi itu fundamentalnya teman-teman.
resikonya, yang kedua itu resikonya itu keblokir, dan kalau kita sudah paham tentang penyebab dari blokir tersebut, ya udah berarti apa namanya? Kita bisa saya screen dulu, saya share lagi. Oke, nah, saya kecilin dulu ya, kecilin dulu. Oke, kelihatan ya, jelas ya, full ya, layarnya full ya. Bentar. Oke. Belum mas. Belum ya, belum muncul ya? Belum. Hitam garis putih. Hitam garis putih ya. Ini udah. Udah. Pola dan risiko tadi udah. Masih belum ya? Oke ya, udah muncul ya. Oke. Sip. Mantap. Lanjut ya. Nah, itu fundamentalnya, teman-teman. Jadi fundamental dari WhatsApp marketing. Baru kemudian yang kita masuk ke ranah teknisnya. Hal-hal teknisnya yang harus kita lakukan di WhatsApp itu seperti apa untuk aktivitas WhatsApp marketing. Nah, jadi ada kunci utama WhatsApp marketing. Lagi-lagi, pola ini simple sebenarnya, teman-teman. Jadi WhatsApp itu sebenarnya simple. Tekniknya itu simple gitu ya. Cara kita melakukan aktivitasnya juga simple gitu ya. Nah, ada 3 kunci utama. Apa saja kunci utama dari WhatsApp? Jadi hanya ada 3, kontak, funneling, dan kemudian konten. Jadi kontak, funneling itu alur gitu ya. Jadi kita dapat kontaknya, kemudian kita ajak mereka berinteraksi, kemudian alurnya kita susun bagaimana dari kita baru kenalan sama mereka sampai pada akhirnya nanti mereka mau beli produk kita. Itu funneling gitu ya. Jadi alurnya gitu. Step by step yang kita lakukan agar orang-orang yang baru kenal kita itu sampai dengan pada tahap mereka nanti akan beli produk kita. Itu maksud dari funneling ya. Kalau misalnya ada yang belum tahu gitu. Yang ketiga itu konten. Jadi simple. 3 hal ini saja sebenarnya teman-teman yang kudu teman-teman lakukan di WhatsApp marketing gitu. Nggak banyak-banyak gitu ya. 3 poin ini aja. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kontak gitu ya. Nah, jadi ini sangat penting dan banyak banget gitu yang orang-orang kadang salah persepsi tentang kontak ini gitu, kontak di WhatsApp. Kadang gitu ada yang nanya saya entah di WhatsApp saya ataupun di Telegram saya gitu ya. Nanya, Mas Iswan, saya punya 10.000 kontak nih. Ketika saya broadcast mereka, kok nggak ada respon ya? Jangankan orang yang beli. Gitu. Respon aja nggak ada, itu kenapa ya? Nah, jadi oke. Gitu ya. Jadi prinsip kita gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara kontak, sebelumnya mungkin kita coba akan berbicara tentang yang namanya database. Nah, database ini kan ini adalah aset utama kita di digital ya. Jadi ketika kita masuk dalam dunia digital marketing, aset paling utama itu bukan tentang kantor kita, bukan tentang peralatan kita super canggih seperti apa, tetapi dari database kita. Jadi kalau misalnya di Facebook ya database kita itu adalah friend list kita gitu. Di Instagram database kita itu adalah followers kita. Di YouTube database-nya kita adalah subscriber kita. Di email marketing database kita adalah list email. Nah di WhatsApp juga database kita adalah kontak WhatsApp gitu ya. Nah jadi kenapa WhatsApp ini begitu spesial ya karena gini. Database kalau di Facebook ya, kalau di Facebook akun Facebook kita diblokir oleh pihak Facebook oleh si Om Mark ya, si Mark Zuckerberg. Friendlist kita hilang gitu ya. Kita nggak bisa menemukan lagi mereka. Kita harus hilang gitu. Jadi kita punya 5.000 pertemanan, mungkin bisa jadi followers di Facebook kita udah puluhan ribu, akun kita diblokir selesai. Ibarat Thanos itu musnah semua gitu.
Jadi kayak Instagram juga seperti itu. Akun kita diblokir, ya akun kita di banned sama pihak Instagram, selesai. Kita nggak punya datanya lagi gitu. Di YouTube juga seperti itu gitu. Akun kita melanggar kebijakan dan sebagainya, disuspend sama pihak YouTube, subscriber mau jutaan sekalipun selesai gitu, hilang gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tetapi dengan email dan WhatsApp itu berbeda gitu ya. Email kita pegang datanya, WhatsApp pun seperti itu. Database-nya dalam hal ini adalah kontak WhatsApp kita, itu kita pegang gitu. Jadi meskipun nomor WhatsApp kita keblokir, kita masih punya datanya gitu. Kita bisa menyapa mereka dengan data ini gitu. Nah, ini keuntungan, ini apa namanya? Bedanya antara WhatsApp marketing dengan sosial media yang lain gitu. Jadi trafficnya traffic wajib gitu. Karena kita bisa pegang datanya. Kita bisa simpan di komputer kita. Kita bisa download datanya gitu. Nah, kembali lagi ke prinsip kontak tadi gitu ya. Jadi di database gitu ya. Dalam konsep WhatsApp marketing gitu ya, saya pribadi membedakan mengkategori dua bagian, teman-teman. Yang pertama WA dan yang kedua kontak WA. Nah, loh. Dan kontak WA. Gerak enggak? Belum gerak. Kalau di tempatku. Gerak. Oke, ini stuck lagi, ntar saya tutup. Oke. Nah. Ini kayaknya yang agak lambat nih. Nah, ini aku juga nggak tampilin video. Ya. Jadi apa namanya? Ada list WA dan kontak WA. Bukannya belum semua pula. Biar kayak ini lagi. Jadi teman-teman, kadang ini saya di yang list WhatsApp. Nah, jadi bagi perbedaan ini masih sangat masuk ini. Harus share screen. Hitam masih punya. Cek. Oke. Video saya aman ya? Video saya masih hitam sih, Mas. Masih loading mau share screen kan. hitam ya, loading ya. Apa ini jaringannya ya? Oke. Belum juga. Oke, ntar saya ini aja deh. Ya. Saya coba pakai saya konekin ke ini aja ya, ke komputer aja ya, bentar ya, di sini aja filenya. Oke. Jaringannya nggak ada. Ini aku nggak kuat kalau pakai video putus. Saya coba buka dulu. Oh ya, buat teman-teman nanti di akhir saya kasih link buat yang hadir malam ini ya, untuk diisi nama lengkapnya. Nanti aku share linknya. Jaringanku nih Mas, ntar saya pakai ini aja deh Mas. Saya ganti koneksi dulu bentar ya. Oh ini. Oke, siap. Ya? Oke. Ini
ini udah kebuka nih. Sudah. Sebelumnya Masih loading nih. Nah, muncul desktopnya udah. Ini buat teman-teman kalau ada pertanyaan bisa chat aja, nanti bisa dibahas bareng. Kalau suara saya aman ya? Buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa di chat aja, nanti saya bacakan biar dibahas sama Mas Iswan. Sambil nunggu Mas Iswan ini. Pak, sudah hadir kembali ya. Bentar. Masih loading, Mas. Screen-nya udah muncul. Cek. Yuk, masuk. Masuk ya. Ininya slide-nya kelihatan ya? Kelihatan database, list WA, sama kontak. Oke, sip. Ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Maaf banget ya teman-teman ya. Siap. Kendala teknis. Lanjut, Mas. Oke, jadi kita lanjut ya. Konsep di database ya, di WhatsApp marketing itu, konsep database di WhatsApp marketing itu saya bagi dua, teman-teman. List WA sama kontak WA. Nah, apa bedanya? Jadi gini, ketika Anda dapat data customer Anda misalnya, contoh paling simpel adalah misalnya customer Anda. Entah Anda punya toko online atau punya di marketplace atau Anda main Facebook Marketplace, kemudian nanti Anda dapat datanya, nomor WhatsApp dan sebagainya. Itu kan pasti Anda ambil dulu. Contoh paling simpel misalnya di marketplace deh. Anda ambil datanya gitu ya. Anda ambil datanya dari marketplace, penjual pembeli Anda ambil datanya, Anda masukkan ke ke Excel dan sebagainya. Nah, kemudian Anda save di Google Kontak misalnya. Jadi Anda save satu persatu ke handphone Anda. Kan ini alurnya gitu ya. Jadi alur kita memperbanyak kontak kan seperti itu. Paling simpel adalah kita ambil dulu dari pembeli kita atau customer kita. Nah, ini saya kategorikan ke list WA. Jadi database kontak-kontak yang masuk, kalau saya pribadi itu yang masuk dari lead magnet gitu ya, umpan-umpan produk gratisan yang saya share gitu. Kemudian mereka download harus nyetor nama dan nomor WhatsApp gitu. Atau dari member-member saya, atau dari peserta webinar, atau dari
produk-produk yang saya jual itu kan pasti dalam bentuk Excel. Kemudian dari Excel ini saya saya import ke Google Kontak. Jadi masuk ke ke handphone saya gitu. Nah, dan nomor WhatsApp mereka udah ada di handphone kita, teman-teman. Pertanyaannya adalah apakah jadi ini yang saya katakan kategori list WA itu adalah kitnya, tetapi mereka belum tentu punya kontak kita. Kita udah punya namanya nih sama nomor WA mereka. Tetapi pertanyaannya apakah mereka juga punya nomor WA kita? Itu kan jadi mau nyimpan itu, apalagi kita ketemu sama customer yang cuman ya doyan order aja gitu. Makanya kita butuh mengkonversi mereka dari list WA menjadi kontak WA. Apa namanya? Membangun interaksi dengan mereka sehingga nanti mereka menyimpan nomor kita. Jadi arti dari kontak WA di sini adalah kita saling save nomor, saling simpan, saling save, dan mereka juga nyimpan nomor kita. Disinilah baru kita bisa kategorikan kontak. Dan disinilah proses WhatsApp marketing kita lakukan gitu. Disinilah proses penjualan yang kita buat. Jadi di sini apa? Untuk mengkonversi mereka dari list WA menjadi kontak WA, kita butuh apa? Kita butuh yang namanya interaksi. Jadi kita menyapa mereka dulu, kita chat sama mereka, membangun kedekatan sama mereka, dan kemudian ketika kita dekat, kita udah saling kenal, mereka pasti akan dengan senang hati untuk nyimpan nomor kita. Maka terjadilah kontak. Itulah kenapa di sini gitu ya. Di poin ini saya nggak namain database, teman-teman. Saya nggak namain database, tapi saya namain itu kontak. Jadi pada prinsip saya database kontak itu berbeda dengan database. Secara keseluruhan database data kita gitu. Di Excel silahkan gitu. Tetapi pertanyaannya apakah sudah jadi kontak? Kan kontak itu kita punya kontaknya dia pun punya kontak kita, saling kenal lah istilahnya seperti itu. Dia punya di phonebook dia tersimpan kontak kita, nomor WhatsApp kita, di phonebook kita tersimpan nomor WhatsApp-nya dia. Nah, makanya proses antara mengkonversi dari list WA menjadi kontak WA kita butuh interaksi di sini. Kita butuh ini. Kita butuh interaksi ini, teman-teman. Makanya poin pertama itu biasanya pengalaman saya butuh effort lebih. Karena untuk SKSD, untuk PDKT sama orang-orang itu butuh effort gitu ya. PDKT sama calon istri aja kan butuh waktu gitu ya kan. Nah, jadi menciptakan kedekatan dengan calon customer kita atau dengan database kita atau dengan list WA kita itu butuh effort. Makanya proses kedua yang kita lakukan di sini gitu ya, di funneling ini gitu. Proses kedua yang kita lakukan di funneling ini, effort paling besar itu adalah di sesi interaksinya, di proses interaksinya. Jadi karena ya oke lah kalau misalnya kita punya teknik teknik komunikasi yang baik, ya bisa nggak butuh waktu lama minta mereka untuk nyimpen nomor kita gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya selama ini kita terbiasa dengan nyepam, asal broadcast aja dan sebagainya, nggak pernah mau bangun kedekatan, nggak pernah mau komunikasi, itu pasti akan terasa menjadi tantangan tersendiri untuk kita gitu, untuk mengubah mereka menjadi kontak. Makanya di poin kedua, kunci utama dari WhatsApp marketing di proses funneling itu akan ada poin-poinnya. Kita masuk ke funnelingnya. Sudah paham tadi ya, funneling itu alur gitu ya. Anda pasti sudah pernah melihat gambar seperti ini ya, sales funnel seperti ini gitu ya. Awareness, interest, decision, action gitu. Bahkan ada yang ada consideration, macam-macam gitu. Bahkan ada mulai sekarang yang mulai tren itu flywheel dan sebagainya. Nah, di WhatsApp teman-teman, funneling atau alur-alur atau step by step di WhatsApp itu simple, nggak perlu dengan banyak hal seperti ini gitu. Nah, funneling di WhatsApp itu simple. Yang pertama itu tentang interaksi, jelas yang seperti saya sampaikan tadi. Tentang interaksi. Membangun interaksi sama mereka. Jadi yang dari sini gitu ya, di WA kita bangun interaksi sama mereka untuk jadi kontak.
Itu funnel pertama, langkah pertama yang kita lakukan, teman-teman. Jadi jangan senang dulu ketika kita punya ribuan database di Excel atau ribuan kita saling kita kemudian kita broadcast, step yang terlewatkan. Kita nggak bangun interaksi sama mereka dulu agar mereka nanti jadi kontak kita. Jadi funneling pertama ya atau alur pertama dari WhatsApp marketing itu adalah tentang interaksi. Berinteraksi sama mereka. Yang kedua baru proses edukasi. Edukasi ya. Nah, kenapa ini diproses edukasi ya? Kita ngirim konten broadcast ke mereka, mengedukasi mereka tentang semua hal tentang produk kita, membentuk persepsi mereka bahwa kita ahli di bidang yang kita juali gitu, bahwa kita mengedukasi mereka tentang manfaat produk kita. Itu kita lakukan di edukasi, proses edukasi ini dengan broadcast. Dan broadcast ya pesan siaran di WhatsApp tidak bisa kita lakukan kalau kita nggak saling save nomor gitu. Mengedukasi mereka di WhatsApp story pun kita nggak akan bisa karena kita belum saling simpan nomor. Oke lah kita udah simpan nomor mereka tapi mereka belum simpan nomor kita. Broadcast kita atau pesan siaran kita itu nggak akan masuk ke mereka. WA story kita itu nggak akan terbaca. Makanya effort paling besar itu adalah di interaksi teman-teman. Ketika baru kita bisa masuk. Kemudian di ini terakhir itu adalah tentang offer atau penawaran atau jualan. Nah di sini tuh baru jualan gitu. Kan bukan ketika kita udah dapat datanya langsung hajar langsung masuk sini gitu. Nggak bisa teman-teman. Itulah kenapa kadang ada yang bilang bahwa di WhatsApp itu kok closingnya dikit gitu ya. Konversinya kurang gitu. Adanya capek. Langsung masuk kebanyakan orang langsung masuk ke ranah offer gitu. Kadang juga masuk ke ranah edukasi dengan interaksi terlebih dahulu gitu. Sehingga apa yang terjadi ketika kita ngirim proses edukasi, konten edukasi ke mereka, nggak ada respon sama sekali gitu. Karena belum ada pernah ada interaksi. Simpulkan teman-teman, goals dari setiap funneling ini, interaksi ini berarti goalsnya adalah jadi kontak. Ya. Nomor gitu. Goals edukasi itu respon mereka. Respon kontak kita ketika kita ngirim pesan ke mereka, mereka merespon balik. Ya, mereka merespon, curhat bahkan mungkin kasih Kak kontennya menarik dan sebagainya. Gitu. Ini respon mereka dan itu bagus ketika mereka merespon. Ketika mereka merespon itu tandanya mereka membaca konten kita. Karena bisa mengedukasi mereka dengan yang lain dan ketika kita masuk ke offer, ya kita menawarkan ke mereka, ya akan terjadi closing gitu. Karena sebelumnya mereka sudah aware dengan konten-konten yang kita kirimkan. Dan konten tersebut itu sesuai dengan yang berhubungan sama produk kita. Nah jadi goals dari offer itu jelas harus closing. Gitu ya. Seperti itu. Pertanyaannya selama ini adalah apakah kita mau meluangkan waktu untuk interaksi sama mereka. Ini pertanyaan paling besar gitu ya. Dan paling banyak teman-teman di luar sana, insya Allah bukan ada yang ada di sini ya, itu melewatkan faktor ini, proses interaksi ini. Jadi ini proses funnelingnya gitu ya. Ketika kita sudah selesai ini, gimana cara untuk bisa masuk pada tahap ini? Mas Iswan gimana? Oke, alurnya seperti ini, terus gimana step by stepnya? Kita melakukannya dengan apa? Kita melakukannya dengan konten. Gitu. Sebelum saya masuk ke ranah konten, jadi di WhatsApp marketing itu cara promosinya simple gitu. Nggak usah terlalu banyak item gitu ya. Kalau di sosial media yang lain, Facebook misalnya, ada Facebook Ads, ada grup, ada fan page. Kemudian sekarang ada forum gitu kan, grup forum chat dan sebagainya. Di WhatsApp itu simple, hanya ada 2 cara kita untuk berpromosi. Kita promosi di broadcast atau pesan siaran dan kemudian kita promosi di WA story kita. Simple, 2 ini aja. Kenapa saya hanya menggunakan 2 ini aja sebagai kanal utama untuk promosi? Ya karena 2 ini ada di WhatsApp personal ya, WhatsApp biasa gitu ya. Ada juga di WhatsApp bisnis gitu. Jadi kalau misalnya saat ini Anda kepikiran untuk nanya mana yang bagus antara WhatsApp personal dan WhatsApp bisnis sama saja gitu ya. Karena kita memaksimalkan 2 hal ini. Gitu. Dan 2 hal ini, broadcast dan story itu ada di dua-duanya. Gitu. Ada di WhatsApp personal, ada di WhatsApp bisnis. Nah, jadi
Cara kita untuk melakukan promosi itu hanya ada 2 kanal ini, hanya ada 2 tempat ini, broadcast dan story. Saya nggak nyebut ada grup loh ya. Nanti kita akan bahas kenapa grup saya tidak sebutkan di sini. Jadi hanya broadcast dan story. Kita butuh konten. Poin terakhir adalah kita butuh konten untuk hal tersebut. Kita butuh konten untuk bisa mengajak mereka berinteraksi. Kita butuh konten agar nanti konten edukasi kita itu bisa mempersuasi mereka gitu. Kita butuh konten agar nanti offer yang kita tawarkan itu akan diambil sama mereka. Pertanyaannya adalah konten seperti apa. Nah, jadi di WhatsApp gitu saya share itu broadcast copywriting gitu ya. Jadi copywriting yang kita gunakan untuk nge-broadcast. Bagaimana sih sebenarnya copywriting atau konten yang kita buat itu untuk broadcast gitu ya. Nah, ini syaratnya, teman-teman. Syarat copywriting yang pertama sesuai karakteristik dari kontak kita. Ini wajib, teman-teman. Maksudnya apa gitu ya? Jadi contoh simpel seperti ini. Kontak kita, katakanlah kita punya produk, market kita, target market kita itu adalah target market yang target market kita itu adalah target market milenial contoh, karena produk kita produk milenial, target market kita milenial gitu. Katakanlah umur dari 17 misalnya sampai dengan 25 tahun. Nah, ketika kita bikin copywriting pesan broadcast ke mereka, kita pakai dengan gak bahasa formal gitu. Yang terhormat Mas Iswan, yang terhormat Bapak Iswan. Bersama WhatsApp ini saya sampaikan kepada Anda bahwa kita punya produk yang bestseller dan sebagainya. Nggak akan masuk. Karena apa? Nggak sesuai sama karakteristik mereka. Mereka orang-orang milenial loh. Gaul-gaul gitu kan. Jadi gaya bahasa yang kita buat juga sesuaikan sama mereka. Halo bro, halo sis. Ini ketemu lagi sama gue atau sama saya Iswan gitu ya. Oh ya nih saya mau kasih kabar nih ke bro gitu. Kita sebut namanya, sis siapa namanya gitu. Kita ini lagi banyak banget promo dan sebagainya. Gitu. Sesuaikan gaya bahasanya. Begitupun sebaliknya. Kalau target market kita adalah orang-orang yang mungkin orang-orang tua, orang-orang yang mungkin di atas 40 tahun target marketnya, jangan panggil brosis, jangan ajak lu gua. Kita akan dijawab nggak sopan gitu ya. Makanya sesuaikan karakteristiknya gitu. Sama kontak kita. Itulah kenapa alasannya saya tidak merekomendasikan Anda untuk beli database atau scrap. Karena kalau Anda beli database, Anda nggak tahu karakteristik dari kontak tersebut. Anda nggak tahu mereka ini karakteristik seperti apa. Tetapi kalau misalnya itu datang dari misalnya customer Anda sudah tahu orang-orang ini karakteristiknya seperti apa. Karena Anda paham target market dari produk Anda itu Anda sudah paham gitu. Ketika Anda bikin lead magnet, Anda juga paham gitu bahwa orang-orang yang nantinya akan ambil lead magnet saya ini orang-orang yang sesuai target market saya gitu. Tetapi kalau Anda scrap, Anda beli database gitu ya, atau misalnya setiap jalan Anda lihat nomor WhatsApp Anda catat, masukin gitu. Lihat baliho ada nomor WhatsApp, catat gitu. Lihat tulisan pelang di lampu merah, sedot WC, catat nomornya gitu ya. Nggak masuk gitu. Nah, jadi pastikan sesuaikan dengan karakteristik dari kontak kita. Yang kedua, sederhana. Jadi pastikan teman-teman, jangan sampai ketika kita ingin terlihat ahli ya, karena kita contoh misalnya kita jualan jilbab, jualan hijab, jualan fashion lah. Memasukkan persepsi ke kontak kita bahwa kita ahli di bidang fashion, ya udah ketika kita ngirim pesan ke mereka, kita pakai gaya bahasa yang bahasa ilmiah lah, bahasa-bahasa tinggi banget dah pokoknya, hanya Anda sama orang tertentu aja yang paham dengan gaya bahasa tersebut, dengan istilah-istilah tersebut, istilah asing tersebut. Ya, mereka bisa jadi nggak paham gitu ya. Bisa jadi dari sekian ribu kontak Anda hanya seberapa persen aja yang paham gitu. Jadi pastikan gaya bahasanya sederhana gitu ya. Contoh gini, ketika Anda jualan kaos nih, kemudian Anda nge-broadcast ke mereka, kaosnya misalnya desainnya mungkin anak muda lah. Halo bro sis, nih kita lagi ada promo nih, bahan kaos kita ini import loh dengan bahan Combat 30S gitu. Nah orang kan tidak semua tahu Combat 30S ini opo. Combat 30S ini seperti apa sih? Kan orang nggak paham, sebagian orang nggak paham tentang itu. Jadi kita sederhanakan bahasanya gitu. Halo bro sis, bahan kita ini import loh. Bisa dipakai ketika dipakai di siang hari itu nggak panas, adem ini. Ini cocok banget loh untuk dipakai di udara tropis seperti di iklim tropis seperti di Indonesia gitu. Kan orang bakalan kebayang gitu. Ketimbang dengan Combat 30S tadi gitu. Jadi sederhanakan teman-teman.
Jadi hindari dengan gaya bahasa-bahasa ilmiah dan sebagainya. Istilah-istilah asing, istilah-istilah yang bisa jadi hanya Anda dan sebagian orang aja yang tahu. Jadi sederhanakan. Agar apa? Agar mereka paham, tertancap di benak mereka, di perspektif mereka, di persepsi mereka. Sehingga nanti ketika kita melakukan offer ke mereka, ya akan diambil. Seperti itu. Yang ketiga, itu storytelling. Jadi secara kasat mata teman-teman, di WhatsApp marketing itu nggak ada hard selling. Di WhatsApp marketing itu kita nggak jualan sebenarnya. Secara kasat mata ya, kita nggak jualan. Kita bercerita. Kenapa saya katakan harus storytelling? Ya untuk menjaga kenyamanan dari database kita, dari kontak WhatsApp kita gitu ya. Ingat loh, ketika kita mengkonversi mereka dari list WA ke kontak WA, itu effort kita luar biasa gitu. Kita harus cari banyak banget pola gitu ya, untuk berinteraksi dengan mereka. Tetapi ketika kita masuk pada ranah ketika kita ingin menawarkan produk ke mereka, kita hard selling, mereka nggak nyaman, selesai gitu. Bisa jadi akun kita diblokir, kita nggak akan direspon lagi, dihapus kita dari kontak mereka gitu. Maka tetap selalu gunakan storytelling. Karena pada prinsipnya kan orang nggak suka dijuali gitu ya. Jadi kita gunakan storytelling, bercerita ke mereka. Gunakan gaya bahasa storytelling untuk promosinya. Poin berikut, jangan lebih dari 820 kata gitu ya. Kalau saya pribadi sering kadang cuma sampai 800 kata. Kenapa? Biar nggak ada tulisan read more atau baca selengkapnya. Anda pernah nggak kalau ketika misalnya ngirim pesan di WhatsApp itu panjang banget, itu kan muncul read more atau baca selengkapnya. Mereka harus klik lagi baru mau lanjut kontennya gitu. Nah orang kan kadang nggak mau ribet seperti itu gitu ya. Males ya. Malas orang. Nah bayangkan kalau misalnya CTA kita atau perintah order kita atau misalnya promosi kita, naruh harga dan sebagainya, itu ada di akhir gitu. Cuman karena kepanjangan banget ya mereka nggak lihat gitu. Makanya sebisa biar ketika kita nge-broadcast itu tampil semua. Gitu. Tampil seluruhnya konten tersebut. Dari awal sampai akhir itu tampil. Nggak perlu mereka harus klik baca selengkapnya dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini strukturnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ikuti gitu ya. Struktur copywriting di WhatsApp. Yang pertama headline. Jadi yang pertama headline. Headline ini kalau misalnya mungkin kalau di koran atau kalau misalnya di email kita itu subjek ya. Kalau di email subjek. Kalau misalnya di YouTube kita itu berarti caption dari video kita gitu ya. Kalau di konten kita yang lain itu headline yang paling atas. Nah, penerapan headline di WhatsApp itu untuk apa gitu ya. Jadi ketika Anda bisa lihat gitu ya, di WhatsApp ketika Anda buka WhatsApp ada yang masuk WhatsApp di notif ini gitu ya. Di notif ini ya kan. Contohnya seperti ini. Di notif ini yang muncul adalah nomor handphone mereka atau nama mereka kemudian pesan kita gitu ya. Jadi kalimat pertama dari pesan yang kita sampaikan ke mereka itu yang muncul di notifikasi. Apa namanya? Yang muncul di notifikasi WA di handphone kita gitu ya. Nah, ini yang kita jadikan sebagai headline agar nanti mereka ke-trigger mau buka pesan kita gitu. Jadi headline itu kan iklan kita. Nah, di WhatsApp headline itu adalah kalimat pertama dari konten kita. Karena itu yang akan terlihat di notif dari nomor WhatsApp. Ketika kita ngirim ke mereka, masuk ke nomor handphone mereka, notifikasi di handphone mereka yang muncul nama kita sebagai nomor ya karena mereka udah nyimpan. Kemudian yang kedua adalah kalimat pertama, kalimat awal dari pesan konten yang kita kirimkan. Jadi pastikan itu jadikan jadi headline. Kalau saya pribadi kadang saya nyebut nama gitu. Saya punya datanya dong, saya punya nama dan nomor WA-nya. Saya sebut namanya gitu. Orang kan pasti ke-trigger banget ketika kita nyebut namanya. Bayangkan Anda ketika jalan di mall terus tiba-tiba ada yang teriakin nama Anda. Anda pasti celingak-celinguk gitu. Celingak-celinguk ya, nyari dari mana asal suara itu sopo yang manggil namaku gitu. Pasti kayak gitu gitu. Nah, begitupun di WhatsApp gitu. Jadi mereka pasti akan ke-trigger, "Ih, siapa kok yang tahu namaku?" gitu. Mereka bukalah konten kita. Mereka bukalah konten edukasi kita. Baru kemudian kita perkenalkan diri gitu ya. "Halo Mas, saya Iswan" gitu ya. Kemudian kita sebut, artinya secara nggak langsung kita sebut ke mereka dari mana kita dapat data mereka. Contoh Anda misalnya dari marketplace customer Anda gitu ya. Sebut nama produknya, "Makasih ya udah menggunakan produk A saya dari Tokopedia misalnya, marketplace-nya." Jadi mereka ke-trigger, "Oh iya pernah saya beli." Gitu. Jadi mereka nggak akan langsung mental block mereka itu nggak akan langsung terbentuk gitu. Ini siapa sih kok langsung tahu namaku gitu. Tapi karena mereka sadar gitu, "Oh iya saya pernah beli." Mereka mau lanjut baca ke
konten selanjutnya. Di konten selanjutnya itu informasi singkat kita gitu. Terakhir ada call to action, perintah gitu ya. Perintahkan mereka, terserah mau respon pesan tersebut, mau ke nomor CS gitu ya, mau ke link landing page kita, ke link marketplace kita, terserah gitu. Yang pasti pada akhirnya di akhir dari konten Anda sertakan kalimat perintah gitu. Karena manusia itu tempatnya lupa gitu ya. Manusia itu tempatnya lalai gitu, perlu diingatkan gitu. Jadi ingatkan mereka dengan cara perintahkan mereka dengan hal seperti itu. Nah, ini strukturnya gitu teman-teman. Nah, terakhir adalah storytelling gitu ya. Jadi bagaimana cara bercerita? Nah, saya sedikit kasih tips gitu untuk Anda gitu. Tips storytelling. Nah, kayak bahasanya nih, natural, mudah dipahami gitu ya kan. Seperti yang saya sampaikan tadi, sederhana gitu. Kemudian natural, jangan terkesan dibuat-buat ya. Kayak tadi kan kayak mau nulis surat ke Pak Presiden aja gitu ya. Bersama Resmi. WhatsApp ini, gitu. Resmi banget gitu ya kan. Natural aja gitu ya. Jadi nulis seperti sedang ngobrol sama mereka gitu. Atau kemudian yang terakhir ya bikin mereka, ya kalau mereka nyaman kan tersentuh kan mereka. Ya, ibaratnya lagu Ali Lasso kan ya, sentuhlah dia tepat di hatinya kan. Nanti dia akan ngeluarin isi dompetnya tuh. Jadi seperti itu teman-teman. Konsep dari cara kita melakukan WhatsApp marketing. Nah, mungkin itu saja pengantar dari saya, sharing singkat dari saya. Insya Allah kita akan lanjut ke tanya jawab ya, Q&A. Monggo saya serahkan kembali ke Mas Rahmat Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mantap banget nih ilmunya. Di sini tadi udah ada yang chat nih. Ada yang tanya nih mahasiswa. Mas masih bingung mau jualan apa? Oh, bingungnya dia jualan apa? Gitu loh. Nah ini izin bertanya, apakah bagus kalau akun WA digunakan untuk kuliah sekaligus bisnis menjadi satu? Karena teman-teman saya juga sebagai customer juga. Oke, saya langsung jawab aja ya Mas ya. Ya. Oke Mbak Atika, nggak masalah Mbak. Di awal nggak masalah gitu ya. Justru ya kalau misalnya database paling bagus untuk memulai kita untuk ngumpulin database WhatsApp kita, kontak WhatsApp kita itu ya dari orang-orang terdekat kita yang udah di handphone kita gitu. Teman-teman kita, saudara kita. Cuman pastikan nanti mereka sesuai dengan segmen market produk kita gitu. Contoh nih, misalnya kuliah kan, misalnya jadi reseller hijab gitu ya. Ya udah berarti pastikan nanti yang dipromosiin kontak-kontak kita itu yang perempuan, jangan dihajar semuanya gitu. Jangan sampai Pak dosen juga malah kena hajar gitu ya, broadcast pesan jilbabnya gitu ya. Jadi untuk awal bisa silahkan gitu ya. Silahkan bisa gabung antara WhatsApp pribadi sama WhatsApp yang biasa digunakan jualan. Tapi pelan-pelan seiring berjalannya waktu, makin banyak kontaknya, makin banyak orderannya, pisahkan gitu ya. Karena tadi gitu ya. Jadi oke lah kalau awal-awal kan pasti masih dikit nih orderannya. Kita masih nggak terlalu kewalahan gitu. Nah kalau udah banyak gitu, kita udah nggak tahu lagi nih dosen atau apa ya. Ini Pak dosen saya atau jangan sampai ini Pak rektor nih, gitu ya kan. Nah pisahin. Nah kedepannya seiring berjalannya waktu pisahin gitu. Intinya awalnya langkah awalnya nggak apa-apa, bisa gabung. Seperti itu. Semoga terjawab. Bisa gabung. Ya mungkin nanti Pak Rektornya malah beli itu, diborong. Jadi reseller rektor. Jualan hijab. Gimana cara pelanggannya beli terus? Nah, ini harus kreativitas dan storytelling tadi bermain itu, Mas. Nah, ini ada yang tanya nih, Mas. Assalamualaikum dari Mbak Dian. Etis broadcast WA itu berapa kali? Atau mungkin ada waktu yang direkomendasikan sama mahasiswa nih, waktu-waktu untuk broadcast WA? Oke, nah kalau saya pribadi Mbak Dian ya, Mbak Dian Sukma Adrianto, broadcast ya karena tujuan kita itu adalah bagaimana kontak kita tetap nyaman, maka broadcast kalau saya pribadi merekomendasikan jangan kayak orang minum obat gitu, sehari sampai 3 kali gitu ya. Jadi bagi saya
pastikan satu kontak WhatsApp kita itu hanya menerima satu kali konten broadcast dari kita gitu. Artinya broadcastnya untuk satu kontak kita itu sehari sekali gitu. Jangan sehari kayak minum obat, pagi hajar, siang hajar lagi broadcast, malam hajar lagi gitu. Ya, takutnya kan nanti mereka akan terganggu tuh. Jadi ketika mereka terganggu ya udah selesai sudah effort yang kita buat gitu. Jadi oke lah konten kita menarik, tetapi bisa jadi saat itu mungkin dia lagi ada kesibukan apa, tiba-tiba notif muncul. Karena konten kita bagus, ke distract dong dia sama apa aktivitas utamanya dia saat itu gitu ya. Kan bakal bisa mengganggu dia gitu. Ujung-ujungnya ya karena emosi sesaat gitu diblokir lah nomor kita gitu. Jadi sehari sekali gitu ya. Untuk jamnya seperti apa? Untuk jamnya nggak ada aturan pasti, Mbak. Sesuaikan sama kontak kita karena setiap kontak database orang itu berbeda-beda karakteristiknya. Jadi caranya seperti apa untuk menemukan jam yang pas gitu? Testing gitu ya. Hari ini oke pagi gitu ya. Lihat gimana responnya. Oke besok ternyata responnya dikit. Coba siang deh. Oh ternyata responnya dikit juga. Oh coba malam deh gitu. Nanti dari situ kita akan nemu gitu. Oh kontak saya berarti bagusnya responnya bagus ketika saya broadcast di malam hari gitu ya. Jadi kontak saya gitu ada beberapa segmen kontak saya itu untuk broadcast itu pagi gitu. Itu direspon bagus sama mereka pagi sampai siang. Malah nggak ada respon. Beda dengan WA story saya. WA story saya itu dibaca gitu. Kebanyakan banyak yang view itu di malam hari malah. Pagi hari nggak ada yang view WA story saya gitu. Nah ini jadi kontak kita itu tergantung segmen dari kontak kita Mbak. Jadi kalau misalnya ditanya saya, makanya kenapa nggak ada materi saya selama ini nggak ada jam-jam yang tepat untuk broadcast gitu ya. Karena setiap kontak itu beda. Mungkin Anda pernah dapat setiap di Facebook jam-jam prime time untuk update status, untuk nulis, untuk promosi dan sebagainya itu ada jam prime time. Di WhatsApp nggak ada gitu ya. Karena ya itu kita masuk ranah pribadi mereka, ya udah berarti cari polanya gitu. Mana di jam berapa yang memang banyak orang merespon. Harus paham pola kontak yang kita set ya Mas dengan itu Mas. Oke, ini ada yang tanya lagi. Lalu cara biar nggak keblok gimana? Padahal orderan mau banyak banget. Ngatasin keblok, kita tadi udah disiapkan ya. Hati kita udah disiapkan untuk WA kita terblokir ya. Punya Mas Isman 3 kontak utamanya keblokir ya. 3 bulan baru balik ya Mas? Iya 3 bulan baru balik gitu. Jadi sementara itu tuh aktivitasnya ya pakai nomor yang lain gitu. Betul. Aku kemarin juga baru 3 itu tumbang. Ini resikonya. Nah buat teman-teman kalau mau isi presensi saya kasih linknya di chat, bisa klik untuk isi namanya, bisa diisi. Nanti kalau yang terputus-putus ya ada yang ketinggalan bisa nanti disiapkan recordnya, ini saya siapkan rekamannya. Recordnya ya. Sekarang cukup marak penipuan via kontak WA, saya kira hal tersebut pengaruh kepada semua penjual ini kayaknya Mas. Nggak cuma di WA ini penipu Shopee, Marketplace. Iya. Nah jadi gini, oke ini menarik nih Mas, pertanyaan Mas Imam ya. Ini menarik. Memang banyak orang-orang yang merasa ketipu, bahkan kadang kita pun ya emang niat banget itu nawa itu banget gitu untuk jualan gitu masih disangka juga nipu gitu ya. Nah jadi konsepnya gimana gitu ya. Jadi perspektif mereka Mas. Itulah kenapa kita memperbanyak interaksi dengan mereka gitu biar mereka jadi kenal kita gitu. Sehingga persepsi ini mereka gitu ya, persepsi di benak mereka itu ya kita ahli di bidang tersebut. Contoh gini, misalnya produk kita misalnya fashion nih atau katakanlah lebih simpel lagi deh, lebih segmen lagi misalnya hijab nih, jilbab syar'i contoh atau misalnya jilbab lah. Kita punya produk jilbab, otomatis kan konten-konten yang kita share ke mereka, konten edukasi yang kita share ke mereka itu adalah yang sesuai dengan segmen tersebut. Contoh, misalnya ini loh tips untuk memilih bahan hijab yang adem, yang nggak panas ketika dipakai di siang hari. Gitu. Oke, satu. Contoh kedua misalnya,
begini loh tips untuk pakai jilbab biar modis dalam waktu misalnya berapa detik, 5 detik, 10 detik gitu ya kan. Gini loh cara memadupadankan antara warna jilbab dengan gamisnya gitu. Nah, secara otomatis kan terbentuk persepsi di mereka gitu ya. Nah, kita memang ahli di bidang dunia fashion hijab ini gitu. Maka akan muncul tuh respon-respon positif dari mereka. Kak, kalau misalnya jilbab segitiga gimana caranya biar tetap terlihat modis gitu. Mereka akan nanya seperti itu, terbentuklah interaksi. Nah, jadi ketika terbentuk interaksi, perspektif di pikiran mereka, kita memang benar-benar ahli. Jadi ketika kita jualan, yang nggak akan ada lagi yang akan menganggap kita itu nipu gitu. Jadi mereka tidak akan lagi takut tertipu karena mereka udah paham, udah tahu siapa kita. Terbentuk persepsi di benak mereka itu kita ahli di bidang produk itu, dan ketika kita jualan produk tersebut, mereka pasti akan percaya. Ambil contoh simpel gini deh Mas. Misal nih saya jalan nih ke Kimia Farma, parkir motor. Ada tukang parkir datang. Mas Iswan, apa kabar Mas? Ini Pak lagi sakit kepala. Wih Mas, minum Bodrex Mas, cepat tuh sembuh gitu. Nah karena saya perspektif di kepala saya, si tukang parkir ini jagonya ya parkirin kendaraan gitu. Bukan jago obat gitu ya. Pasti saya, sotoy banget sih Pak gitu. Masa minum Bodrex langsung hilang sakit kepalanya ya. Nah, kita masuk ke dalam nih, kita ketemu sama mas-mas itu yang pakai seragam. Mereka tanya, Pak Ismas, kita percaya dong yang bilang apoteker gitu ya. Karena di perspektif kita gitu ya, mereka ahli di bidang itu. Gitu. Nah, jadi mereka itu akan ragu kalau mereka nggak tahu siapa kita, mereka nggak tahu bagaimana cara kita untuk membangun persepsi di benak mereka. Istilahnya adalah personal branding kita, Mas. Nah, kalau kebangun personal branding, jualan apapun untuk mereka, insya Allah mereka percaya gitu. Seperti itu. Mereka nggak akan ragu-ragu untuk transfer dan sebagainya. Jadi penipuan via kontak WA itu terjadi kalau misalnya kita beli nomor database gitu. Tapi kalau kita kumpulkan sendiri dengan cara legal, contoh bikin misalnya tutorial hijab kita bagikan gratis, mereka harus kasih nomor WhatsApp ke kita biar kita kasih video tersebut. Contoh lain lagi, misalnya dari database kita sendiri di marketplace yang udah beli. Gitu. Nah, kalau data-data ini yang kita ajak interaksi, nggak akan ada tuh indikasi mereka mengira kita menipu dan sebagainya. Seperti itu. Trust-nya udah terbangun. Ya, trust-nya udah kebangun tuh. Seperti itu. Mas, kalau dalam storytelling boleh nyantumin jenis produk dan harga atau promo, bisa gitu. Ini bukan cover selling, saya nggak terlalu ini untuk cover selling gitu. Soft selling bisa gitu, tetapi padukan dengan cerita. Misal nih, barang baru datang nih, wah Masya Allah ya, tadi saya mau cerita nih, tadi pagi itu ketika saya bangun tidur, saya ditelepon oleh karyawan gudang saya gitu. Ternyata ada barang baru nyampe gitu. Apa saya ini ternyata barangnya ini A, B, C gitu kita gitu. Saya lihat kok harganya ternyata jadi murah ya. Harga jualnya jatuhnya jadi harga segini gitu. Kita bercerita gitu. Jadi nggak masalah gitu. Beda dengan cover selling gitu. Cover selling ya nggak nyantumin produk, nggak nyantumin harga dan sebagainya. Tapi kita soft selling, bercerita, storytelling, bercerita aja gitu. Ya nggak apa-apa sebutin harga dan sebagainya, tapi dalam bentuk cerita, Mas. Seperti itu. Oke, ini kayaknya yang terakhir. Minta diulangin tuh Mas. Mau ngulangin apa suruh denger rekamannya aja? Oke, nah ulangi perkataan promosi gitu. Jadi gini, Mas Devi ya, Devi ya, Mbak Devi apa ini nih? Nah gini gitu. Jadi sebenarnya kata-kata itu tadi itu cuma contoh Mbak. Jadi sesuaikan dengan karakter Anda. Contoh nih misalnya, Anda target market Anda gitu ya, orang yang target market ini kan orang-orang yang nantinya akan ya pengguna produk Anda nanti. Gitu. Target market Anda ini berarti nanti orang yang akan menggunakan produk Anda, yang akan membeli produk Anda. Anda pasti sudah paham hal tersebut gitu. Nah, jadi Anda lihat target market ini misalnya untuk milenial. Nah, gaya bahasa secara general untuk milenial seperti apa sih? Ya berarti gaya bahasanya santai gitu ya.
Kayak bahasanya apa namanya? Simple. Contoh tadi tuh misalnya Cotton Combat kan apa namanya? Contoh paling simpel nih gini. Ini kan Combat 30S ini kan orang nggak semua paham gitu ya. Nah, jelaskan apa namanya? Fungsi atau manfaat dari Combat 30S ini gitu ya. Bahan Combat 30S ini kan berarti dia nggak panas, adem ketika kita pakai, gitu kan? Nyerap keringat. Nah, jelaskan secara awam seperti itu. Jadi kalau misalnya besok-besok ketika Mbak mau bikin konten dan ketemu satu istilah, loh ini kok susah banget, nggak tahu arti sinonimnya apa yang awam seperti apa gitu ya. Ya kayak combat ini kan dia bukan bahasa Inggris, bukan bahasa yang bisa diterjemahkan gitu. Kalau Anda ketemu hal tersebut, ya udah jelaskan gitu ya. Maksud dari combat ini apa? Maksud dari contoh tadi tuh saya bilang funneling gitu ya kan. Jadi asumsi saya mungkin bisa jadi ada sebagian teman-teman yang belum tahu atau baru dengar apa funneling. Maka saya jelaskan. Funneling itu alur, kemudian step by step gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi ketika Anda ketemu funneling gitu, contoh kata seperti funneling, ya udah jelaskan dalam bentuk cerita apa tuh funneling. Jadi ubah kata funnelingnya ini jadi sebuah penjelasan singkat tentang maksud dari istilah itu, seperti itu. Jadi bahasanya disederhanakan. Seperti itu, Mbak. Nah, nanti contohnya boleh coba ulang-ulang aja ininya apa namanya video ini, nanti ketika ada rekamannya tonton ulang-ulang aja nggak apa-apa, bisa dapat. Ya, seperti itu. Harus berulang kali mempraktekkan kayaknya Mas, nggak bisa sekali praktek langsung ahli ya. Iyalah. Nah, ini terakhir nih saya kasih bocoran, saya kasih lihat contoh-contoh copywriting yang saya buat ya. Siap. Contoh untuk broadcast dan sebagainya. Ntar saya buka dulu ininya. Oke, saya login dulu bentar. Oke, jadi ini bisa Anda coba lihat, jadi bisa kebayang ya seperti apa nanti cara kita nyusun konten dan sebagainya untuk apa namanya, untuk broadcast kita. Ada batasannya nggak sih Mas, satu kotak tiap hari atau tiap jam sih? Sehari itu sekali, Mas. Maksudnya Broadcastnya sehari. Berapa ribu kontak atau berapa ratus kontak dalam sehari itu? Ini tergantung dari ini kita gitu ya. Kalau misalnya apa namanya waktu kita gitu, kemampuan kita gitu. Nah, contoh saya nih, saya punya tim gitu ya. Tim saya itu setiap tim itu saya minta mereka untuk proses funnelingnya itu 1000 kontak sehari gitu ya. Mereka harus ngajak interaksi, broadcast, itu 1000 kontak sehari dan mereka harus report. Ini loading banget. Mereka harus report apa namanya hasil dari proses mereka. Nanti sebentar saya akan kasih lihat deh. Saya akan bocorin dikit. Ini kok lama banget loading apa namanya loginnya. Sabar Mas, sabar. Nah, kebuka ya. Bentar. Jadi saya punya tim yang untuk broadcast, saya punya tim apa namanya untuk yang nanti balas chat dan sebagainya gitu nih. Jadi saya pakai ini ya, bentar. Oke, muncul ya. Oke, saya share screen ya. Screen mana nih? Oke, contoh yang ini deh. Oke, screen-nya kelihatan ya, Trello ya. Oh, kelihatan. Oke, jadi saya pakai Trello. Nah, ini konten broadcast-nya. Jadi saya ada tim gitu. Mereka tinggal ngecek di sini kontennya seperti ini. Ini contohnya. Ini konten broadcast misalnya. Saya minta mereka untuk broadcast dari tanggal 16 sampai tanggal 25. Listnya apa? Yang ada di folder all list klik digital. Nah, ini saya minta mereka. Berarti nggak semua list WhatsApp saya minta mereka untuk broadcast gitu. Jadi hanya yang ada di folder list klik digital gitu. Jadi hanya member-member klik digital aja. Ada yang beli apa namanya produk lain itu saya nggak broadcast gitu. Nah, isinya apa? Nah, profile nama WhatsApp-nya saya minta mereka taruh isuan dari klik digital gitu. Nah, ini si broadcast-nya. Jadi ini kebetulan formatnya saya pakai tools ya, pakai WBS Pro gitu. Nah, ini halo atau apa kabar, namanya apa saya. Nah, ini perkenalan saya dengan Iswan Febrianto lagi nih di sini gitu ya. Kemudian kasih info tuh. Info. Nah, ini CTA-nya.
ke link gitu. Ini lagi konten berikutnya lagi, contoh lagi nih, list peserta broadcastnya apa? List WhatsApp, main WhatsApp gitu, apa kopdar main WhatsApp, WhatsApp Marketing Domination, WhatsApp Member Klik Digital. Kenapa saya pakai listnya untuk WhatsApp? Karena ini saya mau jualan buku saya nih. Main